Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, para pecinta ilmu yang insyaallah dimuliakan Allah, ini adalah ringkasan pertemuan perdana kelas Nahwu Qilat Ramadan tahun 1443 Hijriah. Kita akan mulai dari unsur paling kecil. Unsur terkecil itu yang membentuk bahasa adalah al-huruf. Al-huruf. Tentu yang dimaksud al-huruf di sini adalah al-huruful hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah contohnya adalah alif atau hamzah yang pertama, kemudian ba, kemudian ta, kemudian sa. Nah, nanti menyebutnya al-hamzatu, al-ba'u, at-ta'u, as-sa'u. Silahkan lihat buku-buku pelajaran Iqra dasar, itu kita akan menemukan nama-nama huruf hijaiyah. Kemudian setelah huruf hijaiyah membentuk sebuah kata. Kata dalam bahasa Arab itu al-kalimah. Kata dalam bahasa Arab disebut al-kalimah. Contohnya baitun. Maka baitun ini terdiri dari huruf ba, huruf hijaiyah ba, kemudian ya, ta. Dibentuk menjadi sebuah kalimat baitun, artinya rumah. Nah, setelah membentuk sebuah kalimah, saya ulang kembali, kata dalam bahasa Arab itu al-kalimah. Bedakan dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Indonesia adalah kumpulan dari kata-kata. Sementara al-kalimah dalam bahasa Arab adalah kumpulan dari huruf-huruf hijaiyah. Begitu. Nomor 3, setelah membentuk kalimah, membentuk al-jumlah. Contohnya al-baitu, al-baitu, rumah itu jamilun. Jamilun, bagus. Rumah itu bagus. Nah, al-baitu jamilun ini disebut dengan al-jumlah. Dalam bahasa Indonesia kan al-kalimat. Kalimat ya. Al-kalimat atau kalimat. Di sini al-jumlah. Tentu al-jumlah ini ada yang sempurna, kalimat sempurna, ada yang kalimat tidak sempurna. Kalimat sempurna disebut dengan al-jumlatul mufidah, kalimat yang tidak sempurna disebut dengan al-jumlatu ghairul mufidah. Kesimpulannya al-jumlah terbagi dua, al-mufidah, al-mufidah, kemudian ghairul mufidah, ghairul mufidah. Ghairul mufidah. Baik, saya ulang kembali. Unsur pertama yang dibahas adalah al-huruful hijaiyah. Huruful hijaiyah ini tidak ada artinya. Jadi hamzah, ba, ta itu belum ada artinya. Membentuk sebuah al-kalimah, baitun, terdiri dari huruf ba, ya, dan ta. Setelah membentuk kalimah, membentuk al-jumlah. Al-jumlah itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Contohnya al-baitu jamilun. Maka kalimat al-jumlah itu ada yang al-mufidah, ada yang ghairul mufidah. Al-mufidah contoh kalimat sempurna al-baitu jamilun. Kalau ghairul mufidah contohnya apa? Misalnya hadzal baitu, rumah itu atau rumah ini. Nah, belum ada keterangan, maka disebut al-jumlah ghairul mufidah. Kita lanjutkan. Kemudian kita akan bahas al-kalimah. Al-kalimah, al-kalimah. Kata dalam bahasa Arab itu al-kalimah. Kita menyebutnya pakai ta marbutah disukunkan menjadi al-kalimah, al-kalimah. Baik. Al-kalimah terdiri dari 3, terbagi 3. 1 al-ismu, isim, kata benda, Kemudian al-fi'lu, fi'il, kata kerja. Kemudian yang ketiga al-huruf. Nah, al-huruf di sini bukan al-huruful hijaiyah yang belum ada artinya.
Tapi al-huruf di sini adalah al-huruful ma'aniyah. Jadi al-ma'aniyah itu huruf yang sudah ada artinya dari sono. Ya. Nanti akan kita bahas di al-huruf ya. Kita lanjut dulu. Al-ismu kata benda. Dia memiliki ciri ya dan memiliki arti. Berarti cara melihat isim adalah dengan melihat ciri dan melihat arti. Ya. Caranya ada dua ya, sekali lagi. Bisa dengan cirinya apa gitu. Kemudian artinya apa? Ya, artinya. Untuk mengetahui sebuah isim, sekali lagi lihat cirinya, lihat artinya. Al-fi'lu juga sama. Cirinya apa? Kemudian artinya apa? Ya, lihat ciri dan arti. Nah, ciri isim 3 lah kita sebutkan. 1 tanwin, ya. Tanwin ya. Tanwin itu bisa dhammatain, fathatain, kasratain. Ini tanwin namanya. Kemudian yang kedua itu ada al di awalnya, alif lam. Misalnya al madrasatu, al baitu, ya itu namanya ada alif lam. Ketiga diawali oleh huruf-huruf semisal min, ila, an, ala, ya. Nanti cari ya fi misalnya. Nah di sini namanya huruful jar. Ini disebut dengan huruful jar. Huruf-huruf jar, ya, huruful jar. Nah kemudian fiil. Ciri fiil apa? Ciri fiil juga ya diantaranya yang paling terkenal adalah ya qad, ya kemudian sin, kemudian tiga ya saufa, ya qad qamatis shalah atau qad kana. Kemudian sa contohnya saya'lamun, maka ya'lamun fiil karena ada huruf sa, ya ada sin berharokat fathah. Kemudian saufa ta'lamun, saufa di awalnya maka ta'lamun setelah itu pasti fiil. Nah ciri ini kan tidak mesti semuanya ada gitu. Jadi kalau tidak ada cirinya lihat artinya begitu. Ciri hanya bagian cara untuk mengetahui sebuah isim atau fiil begitu. Lama-lama kita akan mengetahuinya dengan banyak mutolaah atau banyak mengkaji. Nah dari sini kita akan paham ya pondasi ilmu nahu. Kita harus mengenal ya tadi pembagian dari al-kalimah. Al-kalimah pokoknya terdiri dari 3. Terbagi 3. Al-ismu kata benda, cirinya tanwin, al dan huruf jar gitu. Kemudian yang kedua al-fi'lu kata kerja diawali oleh qad, sin dan saufa. Kemudian al-huruf itu lihat artinya. Ya, lihat artinya. Jadi pelan-pelan kemudian kita hafalkan ya. Cara menghafalkan kan karena banyak latihan aja. Setelah itu kita akan latihan misalnya membaca surah An-Nas ya. Kita membaca surah An-Nas. Kita lanjutkan dulu. Baik, kita akan kaji dari kalimat al-basmalah ya. Bi, kemudian ismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahimi, kemudian qul a'udzu birabbi an-nasi. Nah, langkah pertama yang harus kita kuasai adalah mengetahui jenis kalimat. Ini al-ba'u ini huruf, ismi ini adalah isim, Allahi isim, ar-Rahmani isim, ar-Rahimi isim. Kemudian qul ini lihat artinya katakanlah, berarti fi'il. A'udzu ini fi'il, aku berlindung. Jadi berlindungnya ya. Kemudian al-ba'u huruf, rabbi ini isim, an-nasi isim. Nah, kembali ke tadi bahwa misalnya isim, mana cirinya? Ar-Rahman ini ada alif lam, an-nasi ada alif lam, kemudian bi rabbi karena sebelumnya ada huruf jar gitu. Bi ya al-ba'u. Nah, setelah itu baru kita akan mengetahui pembahasan dari pembagian isim ya. Pembagian isim misalnya isim dilihat dari berubah atau tidak berubah, fiil juga berubah atau tidak berubah. Dalam ilmu nahwu itu yang difokuskan adalah harokat akhir. Jadi harokat akhir setiap kata ya. Jadi harokat berarti al-ba'u berarti bi-nya
Ya, ismi berarti mimnya harokatnya, Allahi berarti haknya, Ar-Rahmani berarti nunnya, Ar-Rahimi mimnya. Jadi pembahasan ilmu nahwu hanya di harokat akhir, di harokat akhir saja. Di setiap huruf di harokat akhirnya, begitu. Jadi tidak semua harokat yang dibahas dalam ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu fungsinya salah satunya adalah untuk menentukan kedudukan kata. Misalnya saya menemukan kalimat annas di sini, annas. Anas itu manusia, khalaqa menciptakan, kemudian Allah. Nah, lihat, kalau dalam bahasa Indonesia tidak bisa manusia, ini Anas kan manusia, khalaqa menciptakan, Allah, Allah, masa manusia menciptakan Allah. Nah, dalam bahasa Arab bisa dengan cara apa? Dengan ngasih harokat, ya, ngasih harokat di akhir itu ilmu nahwu. Maka Anas pasti sebagai objek karena Allah yang menciptakan. Maka kalau objek itu selalu fathah. Nah, gitu ya. Kalau subjek selalu dhammah, begitu. Maka di sini, ya, di sini Allahu, walaupun dibalik si objeknya, tetap kondisinya ini sebagai objek karena fathah di sini. Khalaqallahu, Allahu meskipun diakhirkan, tetap ini sebagai subjek karena harokatnya. Meskipun misalnya saya balikin ke sini, ya, saya balikin Allahnya ke sini, Allahu khalaqan nasa, kemudian Allahnya salah, harokatnya jadi fathah, maka tetap Allah itu sebagai objek. Gitu. Sekali lagi, harokat akhir dalam bahasa Arab itu sangat menentukan kedudukan kata dalam jumlah itu. Wallahu a'lamu bissawab.